Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat guru hebat. Saya Hadiah Husniati SPDSD, Unit Kerja UPTD SPF SDN 59 Pendrek, akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang merupakan topik 1 pada aksi nyata pelatihan mandiri yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Adapun tujuan pembelajaran pada Merdeka Belajar ada 3. 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul yang ada pada Merdeka Belajar terdiri atas 5. 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, akan dibahas yaitu 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. 2. Memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Adapun materi modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdiri dari 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Apa peran saya sebagai guru. 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya. Bapak Ibu, penjelasan selanjutnya adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai pada diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru masa depan adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual, dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, memiliki wawasan intelektual dan berpikir maju, serta tidak merasa puas. Apa peran saya sebagai guru? Adapun peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai informator. Selain itu, dia juga berperan sebagai organisator, motivator, pengarah atau direktur, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak guru. Tentu, kita sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang terbaik di masa depan murid kita. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, yang akan menjadi topik pembahasan adalah pengajaran dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik adalah pembentukan sikap mental kepribadian bagi anak didik, sedangkan mengajar adalah penguatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi manusia pada semua usia. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat,
sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Bapak Ibu, penjelasan selanjutnya adalah mendidik menyeluruh. Di dalam diri seorang anak, terdapat 3 daya yang harus dikembangkan, yaitu daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan daya karsa konatif. Menurut tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, untuk menjadi manusia seutuhnya, ketiga daya tersebut harus diwujudkan dan dikembangkan, atau sesuai dengan ungkapan educate the head, the heart, and the hand. Head berarti anak cerdas ilmu pengetahuan, heart berarti cerdas karakternya, dan hand anak bisa terampil berkembang motoriknya. Tidak selamanya anak itu kecil. Mereka akan tumbuh dan berkembang. Dengan memberikan waktu yang berkualitas, terlibat dalam setiap tahap perkembangannya, maka anak akan berkembang secara menyeluruh dan optimal, baik kognitif, karakter, maupun keterampilannya. Heart, heart, and hand. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pendidikan kultural yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural ini yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Diharapkan nantinya para murid ini dapat mengangkat derajat rakyat dan negerinya, serta setara bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain demi kemuliaan umat manusia di dunia. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Pembahasan selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pembahasan selanjutnya adalah kodrat murid. Untuk materi ini, kita akan membahas tentang kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat sama. Yang pertama adalah kodrat alam. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. 2. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. 3. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi saat ini. Untuk itu, pembelajaran harus berkesinambungan, meniru hal baik dari luar, dan tetap berpegang pada kepribadian bangsa. Selanjutnya, menerapkan asas trikon. Asas trikon meliputi asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Ketiganya dibutuhkan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus kontinu dalam artian berkesinambungan, tidak loncat-loncat dari tingkat bawah hingga ke atas. Selanjutnya, pembelajaran modul 4. Yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan kecerdasan berpikir murid, harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid
yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Konvergensi berasal dari kata konvergatif yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. Paham konvergensi ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu, baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting. Lanjut, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan merupakan sistem yang kompleks, sekaligus sederhana. Prinsip dan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah bentuk-bentuk kegiatan yang pernah kami lakukan dalam menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar dengan luring melalui forum diskusi guru KKG yang dipusatkan di Gugus 8 Kecamatan Maroriawa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar dengan cara mengisi link Google Form berikut atau dengan mengklik link pada kolom deskripsi, atau Bapak Ibu bisa mengisi kolom komentar dengan mengisi apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami materi belajar ini. Thank you, terima kasih. Demikianlah pemaparan dari kami. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.